insaf ya Bu ya. Diulang. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Saya ruqyah nanti ya. Ulangi 1 2 3. Kayaknya rasanya agak urakan ya. Gantian. Jadi soleh gitu ya. Jadi jangan bukan sahur. Soleh tepuk tangan bilang soleh itu jangan iya lagi. 1 2 3. Stop. Kurang bagus. Anak soleh ya. 1 2 3. Takbir. Sungguh menakjubkan. Nabi Ibrahim asalnya dari kota Babilonia. Nabi yang jelajah dakwahnya paling jauh. Emang kalian tahu kota Babilon? Belum tahu kan? Kota Babilonia dekatnya Sapilonia, Ayamonia, Monyetonia. Bukanlah lama-lama kicomania. Bukan. Kota Babilon ada di negeri Khurasan, kawasannya sekarang namanya Irak. Di sana asal Nabi Ibrahim, pindah ke Palestina 3 tahun, pindah ke Mesir berapa tahun, pindah ke Mekah, balik ke Mesir, tinggal di Hebron Palestina sampai wafatnya. Nabi yang mengajarkan tauhid sepanjang hidupnya, hijrah demi hijrah ia lakukan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Kak Bima? Nabi Yusuf boy. Nabi Yusuf selamat dari sumur tua, dijerumusin sama kakak-kakaknya. Kalau kalian dengar Nabi Yusuf, kalian ingat apanya? Gantengnya. Kalau sebut orang ganteng, Kak Bimo dengan Nabi Yusuf kira-kira ganteng mana? Tolong buka mata lebar-lebar please. Tatap wajah saya. Ya. Kira-kira Kak Bimo dengan Nabi Yusuf cakep mana? Jujur. Allah benci sama pembohong. Kak Bimo dengan Yusuf cakep mana? Kak Bimo sama Jeffrey Nicole cakep siapa? Kak Bimo sama Teh Yung cakep siapa? Kak Bimo sama Lee Min Ho cakep siapa? Sama Jimin, Raffi Ahmad, Baim Wong, Sule, Tapi, Monyet. Emang aku setan? Allah, awas ya. Bagaimanapun juga setan itu adalah makhluk paling makhluk paling baik adalah manusia. Setan itu cakep apa jelek? Setan itu wangi atau bau? Setan keren apa cemen? Pinter apa bodoh? Kita tidak boleh ikut setan. Di Jogja ada enggak? Tangerang ada, Cilegon ada, Jaksel ada, Kota ada, Pondok Aren ada, di Mahatma juga ada. Kamu kok bikin ngeri sih? Aku merinding loh. Setannya di Mahatma ada, di sini juga ada. Setannya sekarang sedang duduk atau berdiri? Berdirinya setan tuh di depan atau di belakang? Setannya sedang berdiri di depan. Celananya warna apa? Bukannya hitam. Hitam apa coklat?
Bajunya baju apaan? Batik apa baju koko? Itu bajunya hijau apa putih? Pakai kopiah apa peci? Setannya pakai peci? Pakai peci bener? Kok pintar nyamar ya? Tangannya megang apaan? Setannya pegang mic? Berdiri? Coklat? Pakai batik? Ini? Aku? Hei! Aku itu jam 12:30 malam dari Jogja naik kereta api sampai Sudimaran jam 10 pagi, kemudian sholat Jumat baru kesini. Sampai sini jauh-jauh 1000 kilo, hampir 1000 kilometer, cuma dibilang setan. Saya terus terang kecewa, saya sangat marah. Yang laki-laki dengar, kamu sudah menyinggung perasaan saya, harga diri saya. Yang laki-laki dengerin, kutuk kalian semua jadi orang kaya. Salah nggak tadi barusan ngomongnya? Salah ya? Ya kan perempuan, giliran yang perempuan, kamu sudah merusak perasaanku. Kata-kata bikin aku sakit tahu. Yang perempuan dengar, awas nanti malam ku datangi rumahmu, saya akan berubah jadi pocong warna pink, gambar LOL, celana Barbie. Malah nggak takut pocong unyu namanya. Enggak. Setan itu bukan manusia. Manusia tidak boleh disebut dengan setan. Istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Yusuf, ada pula Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun. Nabi, tolong! Musa, di belakang kita Fir'aun sudah dekat dengan jutaan pengikutnya, lengkap senjata mereka. Kita tepi laut Musa, kita bakal dibantai, bakal terbunuh. Allah bersama kita. Tenang bagaimana Nabi? Kita sudah terpojok di tepi lautan. Tenang. Sebentar, Nak. Fir'aun datang. Fir'aun ompong. 600.000 orang Yahudi ini kecil di hadapan cintera tentara yang aku pimpin, yang menggunakan tombak, teng, yang menggunakan panah, yang menggunakan tombak. Mereka bergerak, tidak tangkap Musa. Nabi Musa, kenapa? Jangan panik. Nabi Musa, gimana nggak panik? Mereka makin dekat. Fir'aun manggil panglima. Panglima, majulah. Awas. Panglima Fir'aun orangnya kejam menakutkan. Awas kalau kalian usil, nanti bisa dibentak panglima perangnya Fir'aun. Dia angkat pedang, berteriak sangat keras sekali. Tutup telinga, awas. Suaranya mengerikan. Begini suaranya. Pasukan maju. Ya Poti, jijik banget ya. Masa laki-laki senang sama laki-laki, perempuan kaum perempuan itu mengundang azab dari Allah. Naudzubillahimin. Kalau ada banci jangan diketawain ya.
Mereka mengundang murka Allah dan Allah naudzubillahimin. Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau begitu modelnya, artis jangan dikagumi, videonya, filmnya jangan ditonton, kontennya nggak usah liatin. Itu orang-orang yang bikin murka Allah. Paham? 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 Takbir. Yang akan berantas korupsi di Indonesia, takbir. Yang akan berantas begal di Indonesia, takbir. Yang akan berantas LGBT, takbir. Set, ada anak yang semangat dapat hadiahnya. Yang belakang mau hadiah juga? Hadiahnya tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Yang ini yang ada uang 50.000-nya. Yang maju-maju tidak dikasih. Nabi Musa kemudian dengan tongkatnya hanya atas izin Allah membelah samudra Laut Merah. Wow, lautnya terbelah. Lari, selamatkan diri, menyeberang menjadi 12 lorong untuk semua keluarga yang ada di Bani Israel. Fir'aunnya mengejar. Tuan Raja, kejar. Akhirnya Musa sampai tepian. Fir'aunnya terkaget-kaget karena lautnya berubah. Tuan Raja, ada apa Bang Nima? Aneh, Kenapa? laut yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, Terus, lautnya ketemu, lautnya salim. Ya kita tenggelam. hah? Tenggelam? Wah, ya ampun, cilaku jatuh. Wow, sebelahnya tumpah. Pasukan Fir'aun hancur diterkam oleh ombak yang sangat besar, musnah semuanya. Hanya jasad Fir'aun yang diselamatkan Allah ditepikan ke tepi laut, kelak menjadi tontonan orang-orang sedunia. Nabi Musa selamat, alhamdulillah. Peristiwanya di bulan apa namanya? Bulan Muharram yang penuh kemuliaan. Nabi Isa, Nabi Yunus, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad pun diselamatkan Allah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Tepuk tangannya mana? Ini bukan orkes ya guys. Bocil setengah meter aja. Tahun baru Islam, semangat tahun baru, semangat baru. Bilang alhamdulillah. Baju baru, bertambah iman, bertambah umur, bertambah soleh. Laki-laki harus semangat. Baju baru, bertambah iman, bertambah ilmu, tambah amal soleh. Baju baru, tambah prestasi, tambah saudara, itu makin mulia. Iya, Muharram kita diingatkan kemenangan iman. Iman yang berkobar menyala-nyala, maka orang Islam, orang Indonesia tidak akan pernah kalah, tak pernah mati. Letakkan tangan di dada. Tirukan suara saya.
Aku. Perempuan kalah semangat. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Ulangi. Aku anti malas. Aku anti rewel. Aku anti ngeyel. Aku anti bully. Aku anti narkoba. Tepuk tangan dia semua. Siapa yang ingin hidup sukses semuanya? Siapa yang ingin tercapai cita-cita dunia? Siapa yang bahagia sekeluarga di surga? Duduk rapi kembali. Emang kamu tahu caranya sukses dunia akhirat? Tahu. Doanya gimana? Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Tahukah kalian caranya mencapai kebahagiaan? Dengan apa kita mencapainya? Makanya dengerin, mau? Dengerin janji? 1 menit duduk tertib menjadi patung. Nasihat Nabi agar kita dengan beriman tumbuh akhlak mulia, kemudian tambah semangat berprestasi tahun baru Islam. Dengarkan, ini caranya. Man arada dunia, siapa hendak mencapai kebahagiaan dunia, falaihi bil ilmi, raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa ingin capai kebahagiaan akhirat, walaihi bil ilmi, gapailah dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa hendak capai dunia akhiratnya, walaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Kalian agamanya apa? Islamnya asli atau palsu? Imannya kuat apa lemah? Ingin Islamnya kuat, imannya kuat, Islamnya asli, maka harus dengan mencintai ilmu, memuliakan ustaz-ustazah. Dengan ilmu hidup kita menjadi maju. Allah angkat derajat orang beriman berilmu, tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Mau jadi kaya? Mau jadi sukses? Mau diampuni Allah? Mau dicintai Allah? Mau jadi manusia teladan? Mau berprestasi? Maka harus mencintai ilmu, terutama ilmu agama, terutama ilmu Al-Qur'an. Semangat. Duduk rapi kembali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Orang beriman berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Itu buktinya nabi-nabi yang ketemu dengan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, mereka punya ilmu-ilmu keren-keren. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf,
Langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa. Baiknya hadiahnya buat perempuan apa laki-laki? Perempuan apa laki-laki? Bentar ya. Ada anak yang duduknya rapi di sini. Sebentar ya. Langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, yang tertinggi langit 7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah rasul yang imannya luar biasa, tetapi mereka punya ilmu berbeda-beda, ditinggikan Allah karena ilmu mereka diperlukan oleh kehidupan dunia. Nabi Adam ahli jiwa, menyadarkan orang susah, orang yang kebingungan asalnya dari mana surga, di mana ia berada di dunia, buat apa? Beribadah pada Allah dan mengatur bumi, dan mau kemana pulangnya, mau kembali ke surga. Itu ilmu jiwa, namanya Nabi Adam. Langit 2 Nabi Isa. Siapa yang pengen jadi psikolog, jadi motivator, tempat curhat yang enak buat teman-temannya? Ilmunya Nabi Adam loh. Langit 2 Nabi Isa. Siapa yang pengen jadi dokter, ahli kesehatan, ibu nabawi pengobatan Nabi? Siapa yang pengen punya rumah sakit sendiri? Siapa yang pengen bangun apotek? Ilmunya Nabi Isa. Langit 3 Nabi Yusuf. Siapa yang pengen kayak Nabi Yusuf? Siapa yang pengen pinter kayak Yusuf? Ahli ekonomi, ahli bendahara negara, ahli tafsir mimpi. Yusuf ahlinya ilmu ekonomi tadi. Siapa yang pengen jadi orang kaya agar kita bisa banyak beramal soleh? Langit 4 Nabi Idris. Siapa tuh Nabi Idris? Penemu tulis baca, ahli tata kota, bikin benteng perkampungan pertama kali, bikin baju untuk penghuni surga. Siapa yang pengen jadi guru, dosen, rektor, profesor, menteri pendidikan, ilmuwan kayak Nabi Idris dong? Siapa yang pengen punya butik konveksi, desainer, jadi model? Ngomong-ngomong, tepuk 1. Tepuk anak soleh. Kasihnya orang tua. Berkata saya, oh la la la, oh lili, ayo duduk rapi, suara disimpan, semua duduk tenang, duduk rapi kembali. Kakak yang kitabnya hitam, ambil hadiahmu, bajuan. Masih dicari yang paling rapi. Itu tuh ilmunya Nabi Harun adalah juru bicara Musa, ilmu komunikasi. Siapa yang pengen jadi konten kreator? Siapa yang pengen jadi ahli IT? Siapa yang pengen jadi YouTuber sukses, selebgram Islami, menjadi ahli komunikasi, pinter komputer, internet? Tebarkan kebaikan-kebaikan, singkirkan konten-konten yang buruk, bermasalah, dan tidak menimbulkan manfaat, malah dosa. Sanggup?
Emang kamu suka joget Velocity? Jangan bikin konten ya. Kalau suka joget-joget gitu, khawatirnya nanti nggak mencium bau surga. Emang mau nggak masuk ke surga? Maunya ke neraka? Naudzubillahimin. Ada yang pernah ngerekam joget-joget? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Yang pakai baju kotak-kotak hitam biru, ambil hadiahmu. Kamu ya. Wah, ini dia, tepuk tangan buat Menteri Kehutanan Tarsan. Ya, silakan duduk di antara dua sujud. Yang ini yang ada 50.000-nya ya. Oh iya. Yang angkat tangan tidak dapat. Ternyata ahli komunikasi dihargai dalam Islam. Oleh Allah saja letaknya diletakkan langit kelima. Ahli kepemimpinan namanya Nabi Musa. Dia presiden tertinggi orang-orang Bani Israel. Rakyatnya jahat, nabinya baik. Siapa yang pengen jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden? Mau yang jujur apa yang pembohong? Mau yang amanah apa yang khianat? Mau yang meringankan rakyat atau membuat rakyat menderita? Mau amanah atau korupsi? Emang kamu siap? Emang kamu sanggup? Takbir! Tapi yang paling tinggi adalah ilmu langit 7. Namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah ahli tauhid, mengesahkan Allah. Karena Allah yang menciptakan segalanya, maka hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Adik-adik imannya kuat apa lemah? Siapa besok yang ingin bangun pesantren sendiri? Siapa yang mau jadi pilot hafal Quran? Pengusaha hafiz Quran, jadi PNS ahli Quran? Siapa yang akan bikin rumah hafiz? Siapa yang akan ngajar TPA? Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta angin, pencipta api. Sebagai penutup, angkat tangan satu. Kalau saya bilang jadi anak soleh, yes. Rajin, yes. Nakal, no. Jadi anak soleh, anak rajin, anak pintar, anak cengeng. Angkat tangan dua. Awas bau ketek berbahaya. Yang merasa 5 hari tidak mandi, 7 bulan gak gosok gigi, 6 tahun tidak keramas, keramasnya pakai oli. Angkat tangan dua. Jadi rajin ibadah, rajin TPA, rajin puasa Senin Kamis, rajin tahajud, rajin tadarus, rajin murojaah, rajin ngompol, makin tambah solih, tambah sahabat, tambah sopan, tambah gendut. Duduk rapi kembali. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Salah kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya.
Jilbabnya warna salem pakai kacamata, silahkan maju ke depan. Warna bata pakai kacamata, warna salem itu warna bata. Ibu mau diruqyah Bu? Pakai kacamata berdiri, jilbabnya warna ya bagus. Silahkan Bu Haji. Yang lain kembali duduk ke tempat semula. Cerita akan berita. Oh gitu. Deh, pamit aja deh. Saya mau ngejar ke kereta api. Iya ya. Sudah selesai. Oh. Mana ibu rapi, mana ya ibu rapinya ya? Oh iya, botol minumnya kalau sudah selesai dibuang kemana ya? Kotak sampah tidak dilempar lebar ya? Setuju? Oke, kita harus jaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, alhamdulillah akhirnya acara sudah selesai nih Bu Robi. Ya, alhamdulillah. Dengan ceria dari Kabimo. Kita tutup dulu yuk sebelum pulang. Sebelum pulang kita baca doa dulu agar acaranya menjadi berkah. Amin. Ya, sama-sama teman-teman kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah acara sudah selesai dari Kamala dan Bu Robi. Kami tutup diri. Sampai jumpa di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, nggak ada waktunya saya. Bagi teman-teman yang ketinggalan tumbler, Ayo kita jaga kebersihan ya. ini tumblernya Sampah-sampahnya